Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, kita masih diberi kesempatan untuk terus melakukan pembelajaran daring ini. Saya selalu berharap kalian tetap semangat dan tidak putus asa dalam menghadapi situasi seperti ini, meskipun saya tahu ada banyak kendala, baik itu dari sisi ekonomi, sisi waktu, sisi apalagi semangat dan sebagainya. Tetapi belajar tetap harus diselenggarakan dalam situasi dan kondisi apapun. Baik anak-anak, pada video ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan terkait dengan teks eksplanasi. Setelah pada video sebelumnya kita mempelajari tentang struktur teks eksplanasi, hari ini saya akan masuk ke bagian unsur kebahasaan teks eksplanasi. Nah, ciri dari teks eksplanasi yang pertama adalah banyak menggunakan kata bermakna denotatif atau makna leksikal atau kamus ya. Ini tentu saja berbeda dengan novel atau cerpen, karena teks eksplanasi jenis teks non fiksi, maka kata-kata yang digunakan adalah bermakna denotatif atau maknanya sesuai dengan kamus ya. Jadi bukan makna konotasi atau makna kiasan. Nah, terus yang kedua, banyak menggunakan konjungsi kausalitas ya. Karena nanti salah satu pola pengembangan teks eksplanasi itu adalah pola pengembangan sebab akibat. Sehingga dalam suatu teks eksplanasi akan sering kita jumpai ada kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, maka dari itu, dan sebagainya. Dan selain itu juga ada konjungsi kronologis atau konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, sebelum, dan sebagainya. Terus kemudian juga banyak menggunakan keterangan waktu, misalnya kemarin, mendatang, saat ini, dulu, tahun lalu, tahun yang akan datang. Nah, itu contoh pada banyak keterangan waktu. Kemudian pada teks eksplanasi juga banyak kata ganti yang langsung merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskan, yang bukan persona. Jadi maksudnya kata ganti persona itu ya dia, saya, kami. Nah, tetapi karena yang dibahas itu adalah suatu fenomena, maka kata gantinya biasanya bukan persona, tapi langsung merujuk pada fenomena. Misalnya gerhana, gempa, mungkin embrio, dan sebagainya. Tergantung dari topik apa yang dibicarakan. Terus kemudian banyak pula digunakan kata kerja pasif. Ya. Kata kerja pasif itu cirinya adalah menggunakan awalan di, misalnya pada kata ditimbun, dimulai, ada terwujud, ditulis, diminum, dimakan, dan sebagainya. Nah, terus ciri yang lain adalah banyak mengandung kata teknis atau istilah sesuai topik yang dibahas. Ya. Jadi pada teks eksplanasi biasanya juga banyak menggunakan istilah-istilah sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya kata fetus, kata vulkanik tadi ya, ada contoh yang kemarin ada gempa itu vulkanik, ada gempa tektonik, dan sebagainya. Nah, sekarang kita perhatikan pada paragraf teks eksplanasi. Nah, pada bulan keempat, muka telah kian seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari, rambut asli rontok terus menjadi sempurna dan siap dilanjutkan. Ini contoh tentang proses kejadian atau proses janin ya, bayi. Ini kan menunjukkan bayi. Ini kan di sini ada kata pada bulan keempat, dalam ini kan menunjukkan konjungsi kronologi ya, jadi waktu yang berkaitan dengan waktu. Terus di sini juga ada kata fetus, ini berarti istilah ya, istilah dalam biologi. Ini lemak juga sama ya. Nah, terus kemudian kata-katanya ini bermakna denotatif. Misalnya kata rambut ini ya bermakna rambut, artinya rambut yang sebenarnya. Terus misalnya ada kata keriput, ini juga menandakan ya keriput pada makna sebenarnya. Ini adalah contoh dari unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks eksplanasi. Oke. Nah, kemudian saya lanjutkan ke berikutnya. Nah, pola pengembangan teks eksplanasi. Jadi setelah ini nanti kalian akan mencoba untuk menulis atau memproduksi sebuah teks eksplanasi, maka
caranya adalah kalian harus menyiapkan berbagai sumber untuk dapat mengembangkan topik yang dipilihnya secara mendalam. Jadi ketika kalian akan menulis suatu teks eksplanasi, kalian harus mencari terlebih dahulu sumber-sumber yang akan kalian gunakan sebagai bahan untuk menulis teks eksplanasi itu. Tentunya sesuai dengan topik yang kamu pilih. Nah, karena kalau tidak demikian, isi tulisan akan dangkal dan tidak memberikan sesuatu yang baru bagi pembacanya. Ya, oleh karena itu, benar-benar seorang penulis itu harus menguasai terlebih dahulu tentang apa yang akan ditulisnya, agar tulisannya itu menjadi dalam ya, dan bisa memberikan informasi baru bagi pembacanya. Nah, selain itu, agar tersaji lebih menarik, penulis pun perlu mengetahui pola-pola pengembangan teks eksplanasi. Nah, jadi ada dua pola pengembangan teks eksplanasi. Nah, yang pertama adalah pola pengembangan sebab akibat. Pengembangan sebab akibat adalah contohnya adalah seperti ini. Dalam hal ini, sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Namun demikian dapat juga terbalik, akibat dijadikan sebagai gagasan umum, maka perlu dikemukakan sejumlah sebab sebagai perinciannya. Nah, contohnya ini. Ini kalian adalah sebab akibat, kalian bisa baca yang paragraf pertama. Gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta Sabtu 27 Mei 2006 pukul 5.54 WIB. Kekuatan gempa bumi tercatat 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,1 km. Pusat gempa terletak pada posisi kurang lebih 25 km barat daya kota Yogyakarta. Nah, ini adalah sebabnya. Nah, kemudian kalian bisa perhatikan pada paragraf berikutnya, gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka, sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Ini jelas bahwa pola pengembangan dari teks ini adalah pola pengembangan sebab akibat. Jadi disampaikan dulu sebabnya, baru kemudian dijelaskan akibatnya. Nah, tetapi bisa juga dibalik, dijelaskan dulu akibat-akibatnya, kemudian baru dijelaskan sebab-sebabnya apa. Nah, ini namanya pola pengembangan sebab akibat. Kemudian yang kedua adalah pola pengembangan proses. Proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu, atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Jadi ini adalah proses itu kan urutan ya, urutan suatu kejadian atau peristiwa. Nah, untuk menyusun suatu proses, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama adalah mengetahui perincian secara menyeluruh. Jadi artinya kalian harus bisa menjelaskan rincinya, cara rincinya. Terus membagi proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian. Nah, jadi harus tahu tahap-tahap berikutnya. Kemudian menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat proses itu dengan jelas. Jadi kalian harus bisa memaparkan proses atau urutan kejadian itu secara detail ya dan jelas sehingga para pembacanya nanti bisa memahami tentang proses dari peristiwa atau fenomena itu. Nah, ini untuk pola pengembangan yang kedua itu proses. Nah, sekarang kita lihat pada contohnya. Ini contoh yang sama tadi ya. Ini menunjukkan proses ya. Ini kan proses, ada urutan ya. Di sini ada urutan, dan urutan itu kan kita bisa mendapatkan gambaran, oh ternyata proses kelahiran atau proses janin atau bayi di dalam rahim itu seperti ini. Nah, ini kan kita kemudian mendapatkan informasi yang urut ya, yang jelas. Ini adalah pola pengembangan proses. Oke. Jadi itu ada sekali lagi dua pola tentang pola pengembangan teks eksplanasi, yaitu pola pengembangan sebab akibat dan juga pola pengembangan proses. Oke, saya kira itu untuk materi tentang teks eksplanasi. Ini adalah video yang terakhir terkait dengan teks eksplanasi. Setelah ini kalian akan ada tugas terkait dengan menyusun atau memproduksi teks eksplanasi. Saya kira itu. Silahkan seperti biasa, jika ada pertanyaan kalian boleh japri saya atau kalian tulis di kolom komentar di Google Classroom. Ya, jangan lupa like and subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Jaga kesehatan, selalu pakai masker, hindari keluar rumah, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.